Saya kerja di Jepang. Perusahaan saya tidak bisa sholat. Di perusahaan saya tidak bisa sholat. Saya biasa sholat duhur dan asar di jamaah setelah pulang kerja. Apakah itu boleh? Ya, ya tentu saja boleh ya. Ya, karena prinsipnya ad-daruratu tubihul mahduroh. Sesuatu yang tidak boleh itu menjadi boleh karena kedaruratan. Nah sekarang Anda kerja di satu perusahaan, namanya juga di Jepang ya. Mereka tidak mengenal jadwal waktu sholat. Nah, sehingga Anda melaksanakan sholatnya selalu dijamak dengan asar. Boleh tidak? Boleh. Kalau satu saat ternyata Anda baru bisa melakukannya maghrib. Ini Anda baru bisa melakukannya maghrib. Maka lakukan saja ketika Anda bisa. Jadi prinsipnya, i'malu ala ma tutiqun. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Fa innallaha la yamallu hatta tamal. Allah itu tidak akan bosan sebelum kamu bosan. Wa anna ahabbal a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah itu yang konsisten walaupun sedikit. Jadi sebenarnya yang paling pokok itu ada komitmen dari kita untuk mengamalkan sesuatu yang Allah perintahkan. Anda berniat mau sholat di awal waktu. Tapi karena terikat pekerjaan yang begitu ketat, ya, di negeri orang yang tentu saja peraturannya tidak mengikat, memperhatikan unsur keyakinan agama, akhirnya Anda bisanya cuma di waktu asar melakukan duhur. Lakukan saja duhur dan asar di jamak, ya. Kalau sekali-kali ternyata Anda bisanya hanya isya saja, ya lakukan saja ketika Anda bisa lakukan, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan orang. Nah, sekarang Anda mampunya gimana? Lakukanlah yang Anda mampu, begitu, ya. Itu namanya takhfifu tarkhisin. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya takhfifu isqatin, meringankan hukum dengan cara hukum itu jadi gugur. Contoh, ibadah haji itu wajib. Tapi karena sakit, ya, walaupun sudah bayar ONH, tapi dokter menyatakan Anda tidak bisa pergi karena fisik Anda tidak memungkinkan. Nah, itu namanya takhfifu isqatin, gugur. Sekalipun Anda sudah bayar ONH. Gitu. Karena ada beberapa saudara-saudara kita yang dia itu sudah bayar ONH, sudah melunasi, tapi dinyatakan tidak boleh pergi oleh tim kesehatan. Maka nggak usah ragu, Anda sudah dapat pahala hajinya. Namanya takhfifu isqatin, ya. Ada lagi takhfifu tabdilin, yaitu memberikan keringanan dengan cara mengubah hukum itu. Ya, contoh, ya. Sholat itu harus pakai wudu. Tapi kalau Anda sakit ya cukup tayamum. Ya, kalau orang berhenti mens itu harus mandi besar. Tapi selesai menstruasi Anda demam, Anda sakit, ya tayamum saja. Ya. Itu namanya takhfifut tabdilin, meringankan hukum dengan cara mengganti dengan yang lebih mudah. Nah, ada lagi takhfifut tarkhisin, meringankan hukum dengan cara membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Ya, contoh, tidak boleh menyengaja sholat digabung gitu ya. Duhur, asar, maghrib, semua dilakukan di sholat isya. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Tetapi karena satu dan lain hal, seperti yang Anda alami di Jepang, ya. Nah, ada saat di mana Anda terpaksa sholat itu duhur selalu ditarik ke asar. Bahkan pernah Anda itu 4 sholat dilakukan di waktu isya. Nah, itu namanya takhfifut tarkhisin, meringankan hukum dengan cara membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Menggugurkan kandungan itu tidak boleh. Tapi kalau alasan medis, dokter yang menyarankan atau dokter memberikan opsi bahwa kalau ini dilanjutkan, 2 kemungkinan secara medis. Bisa ibunya yang
celaka atau anak ini yang celaka. Akhirnya diambil yang paling ringan madorotnya, digugurkan itu kandungan. Boleh tidak? Namanya takhfifu tarhisin, meringankan hukum dengan cara membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh begitu. Nah, ini prinsip-prinsip hukum yang diambil dari firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia di luar kemampuan dirinya. Ini indahnya ajaran Islam sebenarnya, ya. Indahnya ajaran Islam. Ya.